Previously on AMC's The Walking Dead. I'd like to get to know you a whole lot better. What makes you think I want that? Right behind you. You don't have to. No one gets to clock out today. Leaving. You are not looking out that door unless you can tell me what. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 6. Bagi teman-teman yang tanya di mana nonton full filmnya, silahkan gabung di channel Telegram yang ada di deskripsi. Akan kita share dari season 1 sampai 10 secara bertahap. Adegan dibuka dengan suasana Alexandria yang aman, tenang, dan nyaman. Olivia bekerja di pantry yang terlihat stok makanan melimpah, imbalan dari Hilltop atas pembantian kelompok Rick ke The Saviors. Penjagaan di garda terdepan juga terlihat sesuai jadwal. Morgan sibuk dengan jurus Aikido-nya, Carol duduk santai di ayunan teras rumah sambil menikmati rokok. Mungkin hanya Morgan yang membuat perubahan besar dengan membangun penjara di rumahnya seorang diri. Episode ini terlihat ngaco saat memperlihatkan adegan di atas, diulang 3 kali di awal film. Kita akan dibuat gemes dengan para pemain yang melakukan kesalahan elementer seperti tidak menunjukkan mereka telah bertahan hidup 6 season di Walking Dead. Kita mulai dari Carol yang mendatangi Daryl yang sedang melepas rindu dengan motor kesayangannya setelah beberapa episode motornya hilang. Mereka duduk santai sambil merokok. Carol terlihat sedang mencari jati dirinya kembali dengan membahas orang yang diselamatkan oleh Daryl di hutan, malah mengkhianatinya dengan mencuri motor Daryl. Di zaman zombie seperti ini, apakah masih dibutuhkan rasa kemanusiaan? Mungkin itu yang dipertanyakan sama Carol. Rosita tampaknya tidak betah terlalu lama dianggurin. Ia terlihat dekat dengan Spencer, walaupun keduanya masih terlihat kaku, tapi menurut saya cocok juga sih. Dennis sang dokter lesbian mengajak Daryl dan Rosita untuk mengecek lokasi apotek yang sempat diketahui sebelum masuk ke Alexandria. I'm ready. How much time you spent on it? None. Forget it. You good with this? No. I'm not babysitting her by myself. Daryl sudah tahu bahwa Dennis tak punya pengalaman sama sekali untuk bertahan di luar sana. Awalnya Rosita dan Daryl sudah melarang Dennis keluar karena sangat berisiko. Dennis seolah-olah akan melakukan pembuktian bahwa kini ia bukan penakut dan sudah cukup berlatih menggunakan pedang. Daryl dan Rosita tidak bisa menahan kemauan Dennis yang begitu membara. Berbekal peta yang dipegang Dennis, mereka bertiga menggunakan mobil menuju apotek yang diketahui Dennis. Dalam perjalanan, Dennis terlihat beberapa kali mengomentari cara Daryl mengemudi yang terlalu kasar dalam mengopor persneling. Sampai akhirnya jalan mereka terhalang pohon tumbang. Setelah Daryl dan Rosita membereskan zombie yang ada, mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Dari sini terlihat bahwa mereka tidak serius melindungi Dennis. Mereka berjalan terpisah hanya karena perbedaan memilih jalan. Rosita memilih jalan pintas sedangkan Daryl tetap melalui jalan raya. Looks like a straight shot if we follow the tracks. That's twice as far. Go whichever way you like. Pada saat yang bersamaan, Eugene bersama Abraham pergi ke sebuah bengkel di mana Eugene punya ide brilian untuk memproduksi amunisi. Diawali dari deklarasi perubahan Eugene tahap 1. Tanpa respon maupun dukungan dari Abraham. Keep telling yourself that. I've changed, adapted, I've become a survivor. Rosita yang mengambil jalan pintas sudah menunggu Daryl dan Dennis di persimpangan. Cukup membuat Daryl sedikit kesal. Mereka bertiga akhirnya sampai di gedung yang dimaksud Dennis. Walaupun terlihat cuek, Daryl tetaplah pejuang sejati dengan menyuruh Dennis tetap di posisi aman sampai ia memastikan kondisi apotek bebas dari zombie. Abraham dan Eugene juga sudah sampai di bengkel. Eugene sang ahli bobol kunci tidak memerlukan linggis untuk membuka pintu.
Untuk pertama kalinya Abraham mengakui kejeniusan Eugene setelah mengetahui Eugene mau membuat amunisi. Sayangnya Eugene terlibat perang mulut hebat dengan Abraham. Menurut saya ini pertengkaran yang sangat konyol. Namun mampu membuat kita senyum-senyum sendiri melihat Eugene dan Abraham seperti pertengkaran anak kecil. Saat muncul zombie dengan timah panas di kepalanya, Eugene melarang Abraham membunuh karena Eugene yang akan membereskannya. I'm formally calling dibs on this one. Strike one. Strike two. Karena Eugene terlihat kewalahan, Abraham membunuh zombie itu. Namun, Eugene tidak terima dan meminta Abraham untuk meminta maaf sudah membunuh zombie yang sudah menjadi targetnya. You had zero authority. To what? I'm gonna allow you to apologize for saying that. Almost ate your face, dumbass. The truth, plain and honest. You've outlived your usefulness. Well within my skill set, so screw you for suggesting otherwise. Eugene menganggap ia sudah ahli membunuh zombie. Abraham kembali menegaskan keahlian Eugene membuat amunisi, membunuh zombie adalah keahlian Abraham. Dengan begitu bodohnya, Eugene mengatakan Abraham masih hidup sampai sekarang itu karena jasa Eugene. Akibatnya, Abraham meninggalkan Eugene sendirian di bengkel, yang artinya Eugene juga harus menghadapi zombie sendiri saat pulang ke Alexandria. You've outlived your usefulness. Is that so? Plain and honest. Find your own way back. Daryl, Rosita, Dennis akhirnya menemukan apotek di dalam gedung tersebut. Daryl dan Rosita mengambil semua obat yang ada. Saat Daryl dan Rosita sibuk mengumpulkan obat-obatan, Dennis mencoba menginvestigasi suara-suara misterius di ruang tersebut seorang diri. Ada pemandangan mengerikan ketika Dennis menemukan sepatu bayi bersimbah darah di sebuah wastafel. Nyali Dennis kembali menciut setelah melihat kondisi zombie di ruangan tersebut. Saat pulang, Daryl kini memilih jalur pintas yang tadi dilewati oleh Rosita. Di tengah perjalanan, Dennis melihat kotak cooler di dalam mobil yang meminta Daryl dan Rosita untuk berhenti mengambilnya. There's a cooler in there! Mereka berdua melarang karena bisa jadi menimbulkan masalah. Dennis sepertinya sudah merelakan dirinya mati sia-sia untuk hal yang tidak perlu. Dennis dengan bodohnya memeriksa mobil demi cooler kecil sendirian. Padahal di mobil itu sudah jelas-jelas ada zombinya. You could have died right there, you know that? You could have died killing those saviors! For a couple of damn sodas. Just this one. Dan hanya demi sebotol minuman soda, ia mengambil risiko. Karena perbuatannya tidak hanya membahayakan dirinya, namun nyawa Rosita dan Daryl. Tentu saja mereka memarahi Dennis, namun penjelasan dari Dennis yang berapi-api cukup menggugah hati Daryl dan Rosita yang membuat mereka tercengang. Are you seriously that stupid? That's what's stupid. See, I have training in this shit. And because you're stronger than you think you are, which gives me hope. Oh, and if you don't wait up! Kelompok D menyerang mereka dengan membawa Eugene sebagai tahanan. Pemimpin mereka adalah orang yang diselamatkan Daryl di hutan beberapa waktu lalu. I'm D. Or Dwight, you can call me. What do you want? Untungnya, Abraham tidak benar-benar serius dengan omongannya. Ia mengamati dari balik drum minyak ketika Eugene ditangkap oleh Dwight atau kelompok D yang juga sedang menyandera kelompok Daryl. You start with our companion hiding over there behind the oil barrels. Di sini ada scene menarik ketika Eugene yang pengecut sengaja memberitahu posisi Abraham kepada musuh, kemudian berubah menjadi pengalih perhatian yang cerdas.
Tidak hanya berhenti di situ, Eugene berubah dari tawanan menjadi pahlawan dengan menggigit kemaluan Dee. Kematian sia-sia buat pahlawan medis saat pandemi zombie seperti ini. Kebodohan hakikilah yang membuat Dennis harus hilang dari The Walking Dead. Eugene harus menderita luka tembak, namun masih bisa diselamatkan. You know how to bite a dick, Eugene? Never questioning my skills. Welcome to stage 2. Di akhir cerita, terlihat Abraham kembali mengutarakan perasaannya ke Sasha. Kelihatannya, Sasha sudah membuka hatinya dengan menyuruh Abraham masuk ke rumah. Terlihat kesedihan yang mendalam pada diri Daryl saat pemakaman Dennis. Bagaimanapun, ia yang memberikan izin Dennis ikut keluar. Sedangkan Carol kembali mempertanyakan keputusannya berhenti membunuh orang. Ia memilih putus dengan Tobin melalui suratnya. Kemungkinan besar Carol akan kembali seperti dulu. 3 aktor yang disoroti dalam episode ini adalah Dennis si dokter Tambun, Eugene laki-laki pengecut yang mendeklarasikan diri mau menjadi pejuang seperti Rick dan kawan-kawan, dan Carol yang imannya labil. Secara keseluruhan saya tidak melihat hal yang terlalu menegangkan dalam episode ini, dan mereka hanya menampilkan sedikit zombie. Musibah yang terjadi hanya karena ketololan hakiki pada diri Dennis dan Eugene yang sok berani mau menunjukkan eksistensi. Terima kasih telah menonton, kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Previously on AMC's The Walking Dead. Those people you met, the ones in the burnt forest, they saved them, right? Should have killed them. You're going to let us into your little complex, and then you're going to... Don't come after me, please. I wish it didn't have to end. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 6. Di episode 14, kita akan dihidangkan dengan adegan pembuka yang beda dengan episode sebelumnya di The Walking Dead Season 6 ini. Mereka tidak seperti sedang menghadapi ancaman yang serius dari zombie maupun kelompok lain. Carol dengan Tobin, Maggie dengan Glenn, Tara yang sesekali memandang dengan rasa cemburu hubungan Abraham dan Sasha. Dan tentu saja, pasangan idola kita Rick dan Michonne. Nampak sekali Rick minta jatah, namun Michonne menolaknya. Carol dan Daryl menjadi aktor yang jauh dari kata logis di episode ini. Carol mempersiapkan beberapa peralatan yang ia masukkan ke dalam ranselnya. Sebelum Tobin datang, melakukan adegan, dan pergi diam-diam saat Tobin tertidur lelap. Tentu saja untuk meninggalkan Alexandria. Ulah aktor kesayangan kita kali ini mungkin membuat petaka bagi mereka semua. Daryl dengan motornya keluar dari Alexandria. Kemungkinan ia akan melakukan balas dendam atas kematian Dennis. Glenn, Michonne, dan Rosita menyusulnya dengan menggunakan mobil. Sebelum Carol pergi berpamitan dengan Tobin melalui suratnya, Rick yang mengetahui Carol pergi langsung ke pos jaga. Abraham dan Sasha yang menjaga sejak malam tidak melihat kepergian Carol, padahal Carol pergi menggunakan mobil.
Memang Carol ini sosok yang pintar mengelabui. Seperti saat ia dan Maggie diculik, karena kecerdasannya juga mereka berhasil selamat. Morgan dan Rick mencari mereka menggunakan mobil. Praktis, Alexandria meninggalkan pejuang tangguh Abraham dan Sasha. Sungguh situasi yang buruk dalam kondisi mencekam seperti ini. Inilah Carol yang lari dari Alexandria menggunakan mobil yang biasanya terparkir di gerbang Alexandria. Beberapa tombak menghiasi bodi mobil yang biasanya digunakan untuk menahan zombie. Akibat kecerobohannya, ia dihadang oleh anggota The Saviors yang menembaki ban mobilnya. Saat mereka bertanya asal dan tujuan, Carol berbohong dengan mengatakan tidak mempunyai tujuan dan tempat tinggal. Not really from anywhere. I'm not really going anywhere. Miles, what's that place called? Alexandria. Namun sialnya, salah satu dari mereka mengenali mobil Carol yang dibawa, yang biasanya terparkir di pagar Alexandria. Keahlian Carol muncul lagi di sini. Ia berpura-pura lemah dengan menangis dan menunjukkan kalung salib yang ia bawa. Saat mereka lengah, Carol membantai mereka dengan senjata yang disimpan di lengannya. Di Alexandria, Maggie menjadi orang yang paling sibuk. Ia harus berkeliling dan menjaga pos jaga yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Saat ia mau istirahat makan siang, Enid menawarkan diri menggantikannya berjaga saat Maggie makan siang. Rick dan Morgan berjalan ke arah timur mengikuti jejak ban mobil yang dibawa Carol. Tidak banyak yang mereka bicarakan, masih agak canggung setelah perdebatan di gereja. Di lokasi pembantaian Carol, ternyata masih ada satu orang yang selamat dari tembakan brutal Carol. Ia meninggalkan mobil dan mayat teman-temannya kelihatannya mencari jejak Carol. Tidak lama kemudian Rick menemukan mobil yang dibawa Carol. Rick dan Morgan melihat darah masih terlihat segar, menandakan kejadian baru saja terjadi. Rick merasa bangga Carol berhasil menghabisi 4 anggota The Saviors. Kemudian mereka mengikuti petunjuk tetesan darah. Sedangkan Glenn, Mason, dan Rosita yang mengejar Daryl terhenti di tempat pembunuhan Dennis oleh kelompok Dweck. Mason menemukan motor Daryl yang disembunyikan di semak-semak. Rosita sempat putus asa dan akan membiarkan Daryl melakukan apa yang ingin ia lakukan. Namun, Glenn berpikir lain. Ia meyakinkan Rosita harus mencari Daryl. Nyawa Daryl bisa saja dalam kondisi berbahaya. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencari kelompok D. Rosita dan kawan-kawan berhasil menemukan Daryl. Glenn kemudian membujuk Daryl agar pulang ke Alexandria karena Daryl sangat dibutuhkan di Alexandria dan mengatur strategi dulu kalaupun harus menyerang kelompok D. Namun Daryl tetap keras kepala, ia ingin balas dendam. Rosita memilih mengikuti Daryl, sedangkan Glenn dan Mason memilih untuk jalan pulang. Sialnya justru malah Glenn yang dikepung oleh kelompok D dari segala arah. Hai. Kembali ke Rick dan Morgan yang masih mencari Carol. Mereka menemukan rumah yang ada orang sedang menangani zombie. Rick menekan orang itu demi keselamatannya. Orang itu mengaku hanya sedang mencari kudanya dan tidak melihat orang lain di sana. Saat para zombie mendekat, orang itu berusaha kabur meninggalkan Rick dan Morgan. Dengan spontan Rick menembakkan pistol ke arahnya, namun Morgan mendorong Rick sehingga tembakannya meleset.
Setelah membereskan beberapa zombie, Morgan menegur Rick tidak seharusnya membunuh manusia, apalagi tidak ia kenal. Kemudian Morgan membuat pengakuan, dulu ia menyembunyikan anggota Wolf di Alexandria, sebelum akhirnya Carol mengetahuinya dan terjadi perkelahian. Rick sepintas langsung marah, namun ia menjadi termenung saat Morgan menjelaskan bahwa semua nyawa itu berharga. Pria Wolf membawa lari Dennis, namun pada akhirnya ia menyelamatkan Dennis dan Dennis menyelamatkan Carl di waktu yang tepat. Semua itu seperti lingkaran saling terhubung, dan semuanya mempunyai bagian masing-masing. Mendengar semua itu, Rick seperti mau menumpahkan air matanya. Kemudian Morgan menyuruh Rick pulang ke Alexandria karena ia dibutuhkan di sana. You go home, Rick, and I will find him. Somehow. You're coming back. But if I don't come looking. Untuk selanjutnya, Morgan yang akan mencari Carol dengan bagaimanapun caranya. Kini Rick telah kembali ke Alexandria. Ia langsung menanyakan kabar Mission ke Abraham yang sedang menjaga pos jaga. Rick sangat mengkhawatirkan Mission yang belum kembali. Maggie kini tampil beda dengan rambut pendeknya. Nampaknya ia akan mulai berpetualang di dunia luar sana. Tapi sayang, tiba-tiba ia merasakan ada hal yang tidak beres dengan perutnya. Daryl dan Rosita mulai mengetahui penangkapan Glenn dan Mission. Mereka mengendap-endap, masih mencari cara bagaimana menyelamatkan mereka. Dan tiba-tiba kita lanjutkan episode terakhir di season 6. You'll be all right.